Pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia (NTB) menyoroti keluarnya PP 18 dan 36 tahun 2022 yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam penghitungan UMP 2023 karena dikhawatirkan berdampak terhadap minat investor atau pengusaha untuk menanamkan modalnya di NTB. UMP NTB akan disahkan oleh Gubernur NTB selambat-lambatnya 28 November mendatang. Merujuk PP 36 tahun 2022, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo NTB mengusulkan ke pemerintah daerah kenaikan UMP NTB sebesar 5,38%. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia NTB menegaskan kenaikan UMP seharusnya tidak terlalu signifikan karena dapat mempengaruhi pengusaha di NTB dan juga dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di NTB karena tingginya UMP provinsi. APindo berharap pemerintah daerah akan mengesahkan kenaikan UMP berdasarkan PP 36 tahun 2022 sesuai usulan dari APindo. Kita dari pengusaha tetap kita memakai PP 36 ya, karena PP 36 itu belum tercabut. Nah, tetap kita anggap PP 36 masih sah. Jadi artinya masih ada menolak gitu atau mungkin masih ada pertimbangan lagi gitu? Nah, dia begini. Nah, itu kan keputusan dari Pak Gubernur. Gubernur kita mengajukan apa rencana kita. Itu nanti Pak Gubernur yang memutuskan yang mana terpilih. Tapi sejauh ini apa dampaknya Pak kalau ini dipaksakan dengan Permenaker yang baru bagi investasi? Ya dampaknya kalau kita tidak salah kan itu ini kan dalam 0 tahun sampai 12 bulan yang UMP terpakai kan itu ya. Ya dampaknya mungkin ya investor mungkin sulit untuk masuk ke NTB kan itu ke Indonesia terutama. Pengusulan kenaikan UMP NTB telah diserahkan di Snaker dan APindo NTB dengan 3 opsi kenaikan UMP sebesar 5,38%, 7,44%, dan 8,04%. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Rehab sekolah rusak di Lombok Tengah belum maksimal untuk ditangani karena keterbatasan anggaran. Jumlah sekolah rusak di Kabupaten Lombok Tengah terus bertambah. Dari 600 jumlah sekolah dasar, 40% diantaranya mengalami kerusakan. Untuk tahun ini pemerintah Kabupaten Lombok Tengah hanya mampu memperbaiki 35 sekolah, sementara perbaikan sekolah rusak lainnya belum bisa dipastikan. Sekretaris Daerah Lombok Tengah menjelaskan bahwa perbaikan sekolah belum dapat maksimal ditangani lantaran ketiadaan anggaran. Untuk perbaikan sekolah rusak, Pemda Lombok Tengah akan mengajukan ke pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus. Selain itu, Pemda Lombok Tengah juga mendorong agar DPRD untuk ikut berkontribusi dalam mengatasi sekolah rusak tersebut. Kita sadari bahwa kondisi bangunan sekolah kita ini di beberapa sekolah ini sudah rusak berat. Namun karena keterbatasan anggaran, kita ajukan ke pusat. Karena ada DAK sebenarnya. Kemudian kita akan himbau, akan kita dorong untuk teman-teman DPRD ikut berkontribusi di dalam menyelesaikan masalah bangunan sekolah yang kondisinya rusak berat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang sales motor perempuan di Mataram berinisial DN ditangkap polisi karena diduga melakukan penipuan terhadap 7 konsumennya. Inilah terduga pelaku penipuan berinisial DN, 24 tahun, wanita kelahiran Pulau Sumbawa dan berparas cantik yang diamankan Satreskrim Polresta Mataram. DN diamankan karena diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap sejumlah konsumennya. Modus operandi terduga pelaku meminta ke 7 konsumennya yang hendak membeli motor untuk mengirim uang ke rekeningnya dengan total keseluruhan mencapai 32 juta. Namun uang muka pembelian motor tidak disetorkan ke tempat bekerjanya, justru digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, salah satunya untuk perawatan kecantikan. Tapi uang itu nggak kamu setor ke dealer kan? Salamu
Itu awalnya mereka percaya sama Mbak seperti apa? Mereka percaya kemudian So masalah itu sih karena mereka langsung langsung ketemu di kantor juga. oh bertemu di kantor. Untuk pembukaan berkas tetap di kantor. Ini kan awalnya coba-coba nih gunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Apa yang pertama dipakai untuk apa? Nggak sih lebih banyak ke ini sih untuk kayak makan kayak gitu-gitu. Perawatan. Mahal banget, mahal 32 juta. Ya pokoknya. Kasat Reskrim Polresta Mataram menjelaskan terduga pelaku merupakan sales motor di Mataram dan jumlah korban yang kesemuanya 7 orang. Yang mana beliau menjanjikan nanti dijadikan sebagai DP untuk pembelian sebuah motor. Namun sampai batas waktu yang cukup lama tidak ada kejelasan terkait motor tersebut. Sehingga pelapor juga sempat berkomunikasi dengan pelapor ya, dengan tersangka. Namun motor tersebut juga tidak bisa dihadirkan, sehingga yang bersangkutan sempat konfirmasi ke dealer Krida dan dealer Krida menyatakan bahwa itu adalah perbuatan pribadi, sehingga dari pelapor melaporkan secara personal pelaku di Polres Mataram. Para korban mengharapkan pengembalian kerugian dan kasus ini akan diupayakan penyelesaian secara restoratif justice. Atas perbuatannya DN dijerat pasal 362 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.